pastikan bermanfaat outcome-nya, bukan output, Pak. Outcome-nya. Jadi maka seperti saya sampaikan, buat kegiatan apalagi dengan dana rakyat jangan kaleng-kalengan. Nanti apa? Dibilang orang pehtem saja. Nyang pemerintah pehtem juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa achimek.com, hari ini kita melanjutkan program Pehtem kita yang ke-32, episode ke-32. Hari ini kita akan membahas masalah dan solusi tenaga kerja Aceh. Nanti akan kita mendengar bagaimana apa saja solusinya dan apa saja masalahnya, sehingga harus kita mencari solusi hari ini. Jadi telah hadir di depan kita, di studio kita, Bapak Haji Jamaluddin, STMM. Beliau adalah Koordinator Forum Koordinasi Jejaring Pemagangan atau disingkat dengan FKJP Aceh. Dan beliau adalah juga mantan Ketua KNP Aceh ya? Mantan Ketua KNP Aceh. Beliau ini sangat muda, tapi banyak sekali kegiatan kita, aktivitas kemasyarakatan. Nah, salah satu masalah bagaimana mengkoordinasikan tenaga kerja Aceh. Pak Jamaluddin. Siap. Kami pertama mengucapkan selamat hadir dulu di studio kami ini yang sangat sederhana. Kita bicara masalah dan solusi tenaga kerja Aceh. Sekarang di Aceh kita lihat masih banyak pengangguran. Bahkan ada 147 apa namanya? Pengangguran. Ribu itu. Itu artinya hampir sama dengan Jakarta itu. Betul. Lalu apa masalahnya? Sehingga ini begitu besar tenaga kerja pengangguran tenaga kerja kita. Baik, terima kasih. Yang pertama kepada Achimek yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk memberi kontribusi tentunya ya terhadap dunia ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat dan berkah kepada sesama hambanya. Tadi Bang Anwar terhadap pertanyaannya persoalan yang terjadi di bumi Iskandar Muda, di tanah tercinta, tanah kelahiran kita Aceh yang sama-sama kita cintai ini. Sepertinya di tempat kita lebih konflik masalah dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Republik ini, dengan provinsi lain kan. Di tempat kita sepertinya jarang lembaga ataupun dari unsur-unsur yang memang berkompeten kan, berikhtiar berupaya untuk membangun calon-calon pekerja, membangun jarang sekali ini. Kalaupun ada masih kecil dan meski ditingkatkan, kan? Sehingga ketika itu tidak ada, yang terjadi apa? Saban tahun perguruan tinggi SMK kan itu mencetak banyak sekali ratusan ribu calon-calon pencari kerja, nggak usah kita bilang penganggur, calon-calon pencari kerja. Kan? Kenapa? Karena setelah selesai di dunia pendidikan tidak serta-merta bisa bekerja. Lalu bagaimana? Tidak ahli ya? Tidak ahli. Memang bukan langsung ahli kita ya. Ahli bertahap juga wujudnya ahli. Jadi tidak serta-merta cum laude di kampus, ranking pertama di SMK, mendapat surga di lapangan kerja. Tidak seperti itu. Itu nggak selalu seperti itu. Kan? Bahkan kadang-kadang yang pas-pasan nilai di kampus, tapi begitu mudah ia diterima di dunia kerja. Kenapa itu? Itu karena yang bersangkutan memiliki skill atau keterampilan. Yang hal ini belum tentu ada di dunia pendidikan, di kampus belum tentu ada. Skill terhadap tempat ia bekerja. Oleh karena itu, dalam hal ini kita memandang
kita semua, kita bersama FKJP yang hari ini beberapa bulan lalu kepada kami ada beberapa anak muda lain juga diamanahkan untuk menjalankan roda organisasi ini. Ya tentunya karena amanah ini kami kan bahu membahu bersama-sama memulailah tentunya memulai start ya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan yang kita buat laksanakan. Semestinya kita bersama, ya kan, FKJP, lembaga-lembaga lain, ya kan, dan pemerintah, ya, fokus kepada menciptakan, membangun para pekerja, membangun para pekerja. Dunia pendidikan tidak serta-merta bisa membangun para pekerja. Karena tidak dididik secara skill. Iya. Semua dunia usaha setelah selesai kuliah ikut seleksi kita bilang lewat. Itu tidak bisa langsung bekerja. Tentunya ada pendidikan khusus, ya kan? Beberapa saat, beberapa bulan kemudian baru bisa bekerja dengan aktif. Jadi Pak Jamal, ini kan Aceh ada 147.000 yang saya katakan tadi bahwa ini pengangguran ini. Betul. Pengangguran. Nah, sementara lapangan kerja itu sangat rendah. Kalaupun ada yang sudah bekerja, kualitasnya juga sangat rendah. Nah, lalu solusinya apa yang harus kita lakukan? Ya, dia kan ada tugas kita memberikan skill kepada yang belum bekerja. Kemudian dia bisa bekerja. Yang sudah bekerja masih rendah kemampuannya. Ini mesti di-upgrade. Skillnya harus di-upgrade. Bahkan kalau kita mau jujur, dekade kita ini kan bekerja dengan robot, dengan IT, ya kan? Ini mesti ada upskilling kepada yang sudah bekerja, upskilling dari skill dari cara kerja sebelumnya berubah menjadi yang lebih dengan robot, dengan IT, ya kan? Ini sehingga kita harus upgrade, kita harus upskilling. Ini apa yang sudah bekerja, sehingga kita sama dengan pekerja-pekerja tempat lain. Bagi yang lebih banyak lagi yang belum mendapat pekerjaan, ini mesti diberikan skill kepada kita. Lalu tugas siapa ini? Tugas siapa? Ini tidak ada lapangan kerja dengan Aceh dikatakan banyak uang nih. Dengan APBD yang begitu besar. Tapi tenaga kerja justru makin sedikit. Yang ironinya kita itu sarjana-sarjana intelektual muda itu banyak yang nganggur. Yang paling ironis itu di warung kopi lebih banyak, nggak ada kerja formalnya. Ini gimana ya? Gimana Pak Jamal? Ya itu tadi kan, saban tahun kita menciptakan cukup banyak puluhan ribu sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Aceh ya. Lah kemudian tampungannya tempat ia bekerja terbatas, sehingga ini kan terus bertambah. Lalu apa upaya? Kan? Upaya kita pertama adalah menurut hemat kita memberi skill kepada lulusan SMK, lulusan D3 maupun S1, beri skill kepada dia. Kita berharap skill yang dia dapati adalah yang menjiwai bagi dia, yang ia sukai, yang hobi itu bagi dia. Jangan dipaksa, kita nggak boleh memaksa. Kamu harus ini. Kan? Jadi harus ada pikiran dia sendiri, harus keinginan. Betul. Kalau ini kita bersama-sama melaksanakan, apalagi kan Pak Anwar juga tahu bahwa alokasi biaya pendidikan kita kan di Republik ini ke 20% daripada APBK, APBA, APBD dan APBN kan 20%. Nah, 20% kalau untuk Aceh Bapak bisa hitung sendiri. Besar ya. Besar sekali. Ya, kita berharap apalagi di Aceh ada apa? Ada dinas pendidikan, kemudian di atasnya apa? Majelis Badan Daerah. Bukan, majelis pendidikan. Oh ya. MPD namanya ya. Ada majelis pendidikan Aceh gitu kan, yang kemudian meramu memberi masukan kepada dinas pendidikan selaku eksekutor ya.
Meskinya ini kita bersama-sama bisa melihat seperti Bapak sampaikan tadi, setiap tahun kita memproduksi banyak sekali lulusan di berbagai perguruan tinggi yang kemudian ujung-ujungnya belum mendapat pekerjaan. Bukan pengangguran saya sebutkan ya, belum mendapat pekerjaan alias pengangguran. Ya hendaknya para stakeholder, saya sebut begitu saja ya, jangan nanti terkena yang lain ini. Stakeholder yang berkaitan dengan ini kan duduk rembuk. Apa yang kita buat terhadap bom waktu ini? Ya, terhadap bom waktu ini. Ya. Kenapa saya bilang bom waktu? Ini di setiap daerah yang paling besar pengangguran, di belakangnya itu adalah persoalan sosial. Di belakangnya itu adalah kemiskinan. Terjadi di Aceh hari ini. Ya. Kemiskinan itu ditakuti oleh Allah. Itu sangat ditakuti itu. Pak Jamal, itu kan dari 147.000 itu. Itu sama dengan 6,2% itu 2019 kemarin. Itulah yang jadi pengangguran kita hari ini. Nah, ini pemerintah semacamnya diam saja ini. Nah, sehingga ada seperti yang Pak Jamal katakan, terjadilah kemiskinan-kemiskinan di tengah uangnya banyak, tapi terjadi pengangguran terjadi. Nah, solusi dari pihak FKJP ini, langkah-langkah yang bakal diambil, bagaimana kerjasama dengan pemerintah, atau bagaimana mendesak pemerintah supaya itu menaruh perhatian, memberi atensi terhadap tenaga kerja ini. Kami mitra kami adalah Disnaker Mobdub, tempat kami bernaung di Disnaker Mobdub Aceh kan, sudah menyampaikan hal ini. Kan kita berharap ada ada intervensi pembiayaan untuk melaksanakan berbagai pemagangan. Selama ini kita sudah laksanakan pemagangan. Tahun 2020 ini kita melaksanakan pemagangan sejumlah 15 paket ya, 15 jurusan. Setiap jurusan itu ada 10 orang, berarti ada 150 orang anak-anak muda di seluruh Aceh. Kita lakukan pemagangan. Lah, hasilnya luar biasa saya pikir kan. Tentunya bukan karena kami, tapi karena doa kita semua kan. 80% dari 150 peserta itu terserap di dunia usaha, di tempat di mana dia magangkan. Jadi pertama kita melakukan pelatihan sebulan, kemudian kita magangkan 4 bulan. Berikutnya tempat dia magang itu mengontrakkannya. Itu berapa persen ada, Pak? 80%, berarti sekitar 120 lebih. Jadi tertampung. Coba bayangkan kalau angka tadi yang saya sebutkan itu sebesar 150 orang. Kita ubah menjadi 150.000 orang. Atau kita ubah menjadi 1.500 orang. Nah, kalau memang FKJP ini bisa melakukan seperti itu, kenapa kita tidak pernah mendengar dari lembaga pelatihan tenaga kerja? Kenapa ini tidak dilakukan? Yang semestinya ini kan harus bersama-sama ini. Begini. Apalagi FKJP ini, ini bernaung di bawah Disnaker Mobdub. Jadi keberadaan kami di sini juga baru. Kami belum genap setahun nih. Belum genap setahun. Nah, itu kan belum tahun aja sudah bisa berbuat ini. Tentunya bukan karena kami. Karena keinginan semua anak-anak muda yang mau mencari kerja, kebetulan kami mendapatkan amanah dengan teman-teman lain di situ. Gitu. Dan itu nggak sendiri kan? Jadi itu pun sumber pembiayaan APBN. Menurut Pak Jamal, perlu nggak sistem pendidikan Aceh dirubah? Dari yang selama ini belajar teoritis lebih banyak, sampai 80%, lebih diajarkan kepada skill. Saya tidak menjawab itu, tapi saya hanya menyampaikan apa yang sudah kami buat. Dulu ketika anak-anak muda ini salah satu solusi juga Pak Jamal. Dulu ketika ketika 2013 anak-anak muda Aceh lewat OKP-nya mengamanahkan kepada kami untuk menahkodai Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI 2013-2016 Lah, di sana itu kita tidak memiliki kepala sekolah, tidak memiliki kepala dinas pendidikan, tidak memiliki guru, tidak memiliki kantor dinas, tidak mempunyai ruang belajar, tidak ada lab. Tapi alhamdulillah berkat bahu-membahu seluruh anak muda Aceh yang bernaung di KMPI saat itu mampu melaksanakan pelatihan skill untuk 5.000 lebih anak muda dengan 23 jurusan. Artinya selebihnya tanggung jawab yang lain.
20 itu yang mau kita sampaikan bahwa kita fokus pada mencetak orang memiliki skill. Lah, bagaimana dengan pertanyaan Bapak tadi? Bagaimana pola dunia pendidikan, apa perlu diubah? Saya nggak mengatakan harus diubah, tapi saya tidak membuat mereka belajar teori, tapi saya membuat belajar skill gitu. Dari jadi musim pihak tugas ini. Iya, dari 5.000 yang kita buat pelatihan, saya yakin 50% dapat kerja. Dan 200 orang hari ini mereka sudah berubah statusnya menjadi pengusaha muda. Oh iya ya? Iya, pengusaha muda mereka jadi. Artinya mereka sudah memiliki usaha sendiri dan memiliki staff sendiri, memiliki tempat sendiri gitu. Jadi itu yang dilaksanakan oleh teman-teman muda saat itu, yang saya pikir jujur saja lah, kita tidak memiliki pengetahuan yang top, tidak memiliki orang-orang hebat, tapi yang ada teman-teman yang ikhlas, bahu-membahu membuat pelatihan itu. Jadi kesimpulan terhadap pertanyaannya, kita sudah membuat di tahun 2013 sampai 2016 dengan hasil yang insya Allah sangat memuaskan. Kita langsung membuat pelatihan skill yang ada marketnya, yang ada pasarnya. Artinya bilang sekaligus ada pasar. Ada pasar. Jadi setelah produk, dia tahu kemana pasar. Jadi hasil pelatihan dia tahu kerjaan di mana gitu. Ya kan banyak sekali di dunia ini mau pelatihan kita buat. Tapi pelatihan yang kita buat meski yang ada marketnya, yang ada tempat dia bekerja. Jangan nanti setelah kita buat pelatihan, ditanya sama kita, nyoba kerja abang. Jadi tidak seperti kita upayakan jurusan yang saya sebutkan 23 jurusan itu semua ada marketnya, ada pasarnya di Aceh. Saya mau tahu sedikit Bang. Ini sejauh apa sih apresiasi dari pemerintah? Ini kan luar biasa ini. Begini, kita tidak sedang mencari itu. Tapi kita sedang berikhtiar bersama-sama menurunkan angka pengangguran di Aceh. Bersama-sama kita menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Saya selaku putra Aceh, salah satu dari jutaan orang Aceh, 5 juta orang Aceh, saya merasa bertanggung jawab juga untuk ini. Dimanapun kita harus bertanggung jawab untuk bagaimana Aceh ke depan jauh lebih baik daripada sekarang. Yang baik seperti apa? Yang baik dengan serendah-rendahnya pengangguran, hilang sehilang-hilangnya kemiskinan, hadirnya kesejahteraan di bumi Iskandar Muda gitu kita. Pak Jamal, kenapa saya harus bertanya itu? Maka saya menuntut ada jawaban. Karena apa yang Pak Jamal katakan, saya juga mau berpikir seperti itu. Karena Pak Jamal ini sudah bekerja bersama teman-teman, bersama kolega-kolega yang lain. Tapi di sisi lain ada yang ironi, bahwa ada pengangguran, bahwa ada kemiskinan. Nah, ketika Pak Jamal bisa berbuat, maka saya pertanyakan, ada nggak apresiasi? Karena kemarin-kemarin ribut masalah kemiskinan di Aceh. Malah dibandingkan Aceh menjadi nomor 1 termiskin di Sumatera. Tapi jangan sampai ada orang lain tertutup mata bahwa ada pihak yang bisa bekerja seperti itu. Jadi yang pasti bukan untuk itu kita Artinya kita bersama-sama lah tanggung jawab semua nih kan. Kita selaku masyarakat Aceh, selaku sesama agama kan, sama budaya kita, sesama anak bangsa. Karena juga bukan mau jadi pahlawan, tidak. Setidaknya kita dari sisa nafas kita yang diberikan oleh Allah, dari sisa hidup kita, ini juga harus kita beri kontribusi kan. Terhadap daerah kita. Kalau nanti kita ditanya apa yang sudah you buat selama you di dunia dulu terhadap kebersamaan umat hamba Allah ini. Dan pertanyaan ini juga akan ditanya kepada orang lain. Begitu ya. Jadi saya tidak menjawab itu Tapi yang pasti seperti itu. Kita berharap dengan gelombongan dana Aceh lewat OSUS yang hanya 2 tahun lagi, Bang. Abang tahu kan? 2 tahun lagi Aceh mendapatkan dana OSUS yang besar 2%. Setelah itu kita sudah selesai. 5 tahun lagi ke depan, mulai dari 2024 itu udah 2023 1% dana kita. Artinya di sisa last minute kebanjiran dana Aceh juga pendidikan, kita bakal fokuslah ke sini.
Oke. Pak Jamal, saya ingin ke intinya saya mau tanya ini. Ya. Masyarakat sekarang, terutama generasi muda Aceh, Ya. terutama lagi adalah para intelektual muda ini yang banyak nganggur, itu mereka sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Ada nggak solusi lain selain dari yang Pak Jamal katakan tadi, untuk membangun dengan pemagangan, pelatihan, semuanya? Ada enggak? Banyak. Nah. Jawabannya banyak, bukan ada. Iya. Kita mulai satu ya. Kebutuhan publik masyarakat Aceh hari ini 80% disuplai dari luar, betul? Iya. Hari ini di balik bumi sana, di luar provinsi Aceh, di provinsi lain, bahkan di luar negeri, hari ini membutuhkan cukup banyak orang kerja, betul? Iya. Ya, nggak sih pandemi ya, tapi kita masih dibutuhkan. Kemudian di berbagai tempat hari ini ada yang namanya dengan global market. Global market, pasar global. Sudah 3 ya saya sebutkan ya. Yang pertama saya ulang, Aceh 80% kebutuhannya disuplai dari luar. Kemudian yang kedua di luar Aceh, apakah di Sumatera Utara, provinsi lain ataupun di negara lain. Ya. Jadi artinya ini butuh. Yang ketiga ada global market. Nah, artinya di sini ini rumah besar. Rumah besar. Kita mulai sekarang. Yang pertama adalah kebutuhan disuplai dari luar Aceh. Yang pertama disimpannya pengangguran. Kita punya daerah yang aman. Kita subur sekali. Laut darat kita juga subur. Hasil tangkapan kita luar biasa, melimpah. Ya, tanah kita subur dan sebagainya. Penduduk kita juga banyak udah. Nah, kan? Di sini sangat memungkinkan diracik, diproduksi, dihadirkan. Yang 80% tadi dibuat di sini. Dibuat di sini. Dibuat di sini 80% itu. Ya, kita nggak cukup waktu ngomong mendetail. Itu yang pertama, untuk yang 80% ya. Yang kedua, di luar Aceh, di berbagai provinsi masih cukup banyak, ada cukup banyak juga membutuhkan tenaga kerja. Kita bisa mengirim. Bisa mengirim. Itulah artinya. Sebentar, masih ada. Kemudian di luar negeri, hari ini nurse di Jepang, kita juga sedang buat itu, buat pelatihan bahasa Jepang, ya. Itu nurse, tenaga medis cukup banyak dibutuhkan di Jepang. Kita di sini cukup banyak lulusan daripada tenaga kesehatan di Aceh, puluhan ribu itu ada. Kita pernah nggak mengirim mereka keluar? Ya, jangan ngirim doang begitu dong. Tapi pandu dia, beri dia ilmu yang dasar, ya, hadir pemerintah, hadir negara di situ, racik mereka sehingga jadi mereka kirim ke luar negeri. Ya kan? Selesai. Yang kedua, yang ketiga adalah global market. Hari ini kan Bang Anwar lihat di teman-teman saya, anak-anak muda di Warung Kopi dengan apa itu namanya? Game laptop. apa Game apa namanya itu? Game online, game TikTok dan berbagai game lainnya kan? Ini kan sangat candu kita dengan game, sangat suka kan? Boleh itu. Bukan nggak boleh. Boleh apa? Boleh kita jadikan pasar kita, bukan kita jadikan pasar. Lalu kita tugas apa? Lagi-lagi tugas kita semua, apalagi kita dana banyak, cetak anak-anak muda bisa mendesain, membuat game-game online itu. Tugas siapa itu, Pak? Tugas negara. Tugas negara. Ya, hadirkan mereka sehingga dia mampu mendesain game. Bukan hanya sebagai pemain game. Lah, kita jual di global market. 3 hal ini nggak cukup orang kerja di Aceh. 3 hal ini dipastikan tidak ada nol. Saya bilang 0 pengangguran di Aceh. Kalau kita mau. 3 hal saya sebutkan tadi, 0. Yang pertama, saya ulang. Pastikan kebutuhan 80% diproduksi di Aceh. Yang kedua, ekspor tenaga kerja Aceh yang mampan ya. Yang ketiga, global market. Membuat berbagai kebutuhan media hari ini kita buat di kampung saya sendiri yang paling kampung dan sana juga bisa. Kita jual global market, kenapa tidak? Maka dengan 3 itu kalau kita fokus, maka Aceh 0 pengangguran. Tapi Pak Jamal, dengan kita mengirim tenaga kerja keluar, lalu pasar global, lalu yang harus ditangani pemerintah apa? Oke. Pertama, pasar global. Saya tanya ke Bapak sekarang. Ada berapa kali kita MOU dengan dunia luar, dengan negeri luar sana untuk menerima anak-anak muda yang hebat dari Aceh? Belum, yang saya belum. Ya kan? Nah, apakah nggak boleh? Nah,
Itu kalau belum itu Itulah artinya pemerintah tidak menciptakan lapangan kerja. Segera komunikasi ke dunia luar, negara-negara yang nggak membutuhkan tenaga kerja, kemudian siapkan, bangun tenaga kerja sesuai spek dia. Iya. Sesuai spek dia, bukan datang ke sana seperti orang mencari pekerjaan yang lepas begitu, jangan begitu. Jadikan mereka memang sebagai pencari kerja resmi dari Aceh dikirim ke luar negeri. Itulah pertanyaan saya tadi, kenapa pemerintah tidak menciptakan lapangan kerja di sini? Kenapa orang kita harus kita jual orang, anak-anak muda ke luar negeri? Kenapa mesti harus kita ke luar negeri? Tidak harus keluar Kalau negeri. artinya kemampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja itu sudah tidak mampu orang kita. Kan itu masalah. Sehingga kita harus mengirim orang ke negeri orang. Anak-anak cerdas kita harus kita ke negeri orang. Kenapa kita tidak buka di sini? Apa masalahnya sehingga kita dengan uang banyak tidak mampu menciptakan lapangan kerja? Dari tiga gelombang besar saya sebutkan tadi itu kan, itu hanya satu yang keluar negeri kan? Iya. Tenaga kerja. Iya kan? Artinya kita kirim ke luar negeri sebetulnya kalau Aceh ini kan dia nol sumber daya alamnya. Iya. Nol sumber daya alamnya. Kita kayak apa sekarang ya? Apa itu negara yang aksi perang-perang saja itu? Seperti bukan Bangladesh ya. Ethiopia misalnya, yang tadinya kan cukup banyak hasil bumi mereka, tapi kemudian Ethiopia hari ini nol kan. Kalau kita seperti Ethiopia, boleh saja kita kirim orang ke luar negeri. Tapi hari ini kita kebutuhan kita yang tadi saya sebut 80% kebutuhan kita supply dari luar daerah. Lah, kemudian juga pasar global harus kita pegang. Lalu apa yang kita mulai buat? Ya. Kita harus memulai menghitung, melisting kebutuhan pasar apa. Ya, yang memungkinkan. Kedua, kemampuan kita seperti apa? Ya. Yang ketiga, intervensi. Pemerintah punya kekuatan untuk itu kok. Pemerintah intervensi untuk itu. Bukan untuk hal yang lain. Kalau hari ini adalah tempat ini PTM, saya meminta kepada semua pihak jangan buat program kaleng-kalengan. Nanti yang muncul PTM. Yang ada kolaborasi acara kita. Jangan buat program kaleng-kalengan, lebih-lebih program yang menggunakan uang rakyat. Dosa di dunia juga dosa di akhirat. Oke, Pak Jamal, ini menarik ini. Ini sudah mulai panas ini kan. Tapi kita mau berakhir ini. Sebelum acara kita berakhir, ini sudah berjalan 30 menit. Pak Jamal, ini untuk yang terakhir nih. Sekarang yang ini singkat padat ya. Saya kepingin tahu apa yang saran Pak Jamal baik kepada masyarakat anak muda yang duduk di warung kopi, yang intelektual itu jangan sampai hanya berbicara politik, tapi yang lebih penting adalah berbicara ekonomi. Ini tersangkut dengan tenaga kerja. Nah, yang kedua, bagaimana apa langkah pemerintah dalam waktu singkat padat ini yang dana otsusnya tinggal 2 tahun lagi ini untuk memberdayakan anak muda Aceh. Untuk kaum saya, anak muda, anak milenial yang ada di seluruh kabupaten kota ya, bahkan tidak hanya di Aceh, seluruh Indonesia saya pikir ya, anak muda, anak milenial yang nanti negara ini akan diserahkan kepada kalian. Mulai sekarang kita mulai bekerja. Lalu apa yang bisa kerja? Apa yang hari ini sudah kita memiliki, itu kita angkat pelan-pelan menjadi potensi yang baik. Saya tidak yakin kalau ada yang mengatakan saya nggak bisa kerja. Hari ini telur asin nggak cukup di pasar kita dari Aceh. Kita nggak bilang yang lain. Jadi ayo kita memulai bekerja dan bertahap kita tingkatkan. Kemudian menggunakan pendapatan kamu sesuai, sesuai sehingga kamu bisa menyimpan untuk investasi kamu. Itu penggunaan untuk yang sesuai lah. Yang kedua, terhadap yang kedua, oleh negara mau buat apa? Kita segera melakukan menghitung apa saja potensi-potensi yang ada dengan kita. Baik yang bisa kerjakan kita di sini maupun kita kirim keluar. Jadi segera. Kalau tidak kita gali, kita tidak menghitung, nanti kita keburu waktu. Ingat Pak Anwar, kita sudah selesai masalah
migas. Ya. Siapa bilang kita nggak punya uang dulu? Ya. Semuanya kota dolar tersebut. Ya. Kemudian pasca MOU, pasca BRR, Ya. kita juga punya cukup banyak uang. Hari ini dana otsus kita tinggal 2 tahun lagi yang 2%. Ya. Jangan itu pun hilang, bukan hilang, itu pun tidak bisa membangkitkan kita. Masih status sebagai generasi termiskin. Ya, masih banyak pengangguran. Ya. Maka oleh karena itu segera mapping ya potensi yang kita miliki dan buat aksinya. Berikutnya intervensi dengan anggaran. Anggaran yang kita miliki itu pastikan bermanfaat, outcome-nya, bukan output, Pak. Outcome-nya. Jadi maka seperti saya sampaikan, buat kegiatan apalagi dengan dana rakyat jangan kaleng-kalengan. Nanti apa? Dibilang orang pehtem saja. Nyanso pemerintah pehtem ya. Padahal pehtem cukup bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Oke, Pak Jamal, terima kasih atas kehadiran. Ini para pemirsa sangat luar biasa. Agak sedikit tensi barangkali ya, tensi. Tapi itu untuk bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Jamal, terutama generasi muda nih, generasi milenial, apa-apa poin-poin yang bisa diambil dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Jamal ini menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ini sebuah pembelajaran hari ini. Kalau kemarin kita masih lupa-lupa dengan bagaimana kondisi tenaga kerja Aceh, hari ini sedikit terbuka karena Pak Jamal sendiri, beliau adalah koordinator forum koordinasi jejaring pemanggangan Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bermanfaat, berfaedah bagi kita. Semoga apa yang kita inginkan akan tercapai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.